Nah, informasi selanjutnya ini ada 4 pemuda dan pemudi di Surabaya, Jawa Timur yang sukses membuat aplikasi transaksi jual beli yang mengglobal dan telah digunakan di berbagai negara lintas benua. Tentunya ini bukan hal yang mudah begitu ya. Ada jatuh bangun hingga ejekan, ini sudah dirasakan semuanya. Iya, bermodalkan nekat perusahaan rintisan ini kini mampu meraup cuan miliaran rupiah setiap bulan ya. Kira-kira apa rahasia suksesnya? Kita simak dalam segmen Demi Cuan. Hanya dalam kurun waktu 3 tahun, aplikasi yang dibuat Didit Sepianto diunduh lebih dari 1 juta pengguna di platform Play Store dan iOS. Bersama Burhanuddin Rashid, Nuning Septiana, dan Siti Raisya Fitri Effendi, teman kuliahnya di Institut Teknologi 10 November, ITS Surabaya, Didit mengembangkan aplikasi kasir pintar hingga menjadi seperti sekarang ini. Awalnya aplikasi ini dibuat untuk membantu pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Bahkan ia tak berpikir aplikasi ini bisa memberinya pendapatan atau cuan. Didit hanya berpikir toko kelontong, penjual pulsa, atau usaha kecil lainnya seringkali kesulitan mencatatkan pendapatan dan stok barang mereka. Sebenarnya itu tujuannya ini mulia atau enggak tahu ya. Tapi sebenarnya pengen saya itu bantu UMKM. Jelas. Jadi kalau misalnya aplikasinya sudah terpakai meskipun gratis, saya merasa oh ini kerja saya itu berkah. Namun tak mudah bagi mereka memperkenalkan aplikasi ini. Pada uji coba awal, mereka menawarkan ke toko-toko di sekitar kampus. Respon mereka hampir membuat putus asa. Penolakan demi penolakan mereka terima. Saya tuh loh nggak bisa yang namanya pakai otak saya buat menghitung gitu. Atau saya ada kalkulator, saya nggak butuh ini. Saya loh terlalu ribet menggunakan ini. Jadi ketika kita malah testing market di daerah kita, justru malah kita dapat feedback yang sangat mengecewakan. Karena ternyata aplikasi kita nggak dibutuhin. Nah di situ kita sempat down sih gitu kan. Namun 4 pemuda ini tak menyerah. Ia menganggap respon tersebut adalah masukan untuk perbaikan aplikasi. Tanpa modal uang, mereka terus menyempurnakan kasir pintar. Pekerjaan-pekerjaan kecil mereka lakukan untuk mengumpulkan modal. Habis kuliah kita pondok nekat. Kalau modalnya dari orang lain itu nggak ada, jadi kita proyekan istilahnya pakai software house. Dari situ dari kecil-kecil kita dapat uang, ngumpulin modal. Dulu modal sekitar, kalau awal-awal itu kekumpul cuma 10-20 juta. Sampai akhirnya mereka dipercaya menggarap sebuah aplikasi pesanan dari BUMN. Inilah kali pertama mereka mendapatkan cuan segar yang kemudian dikonversi menjadi modal untuk membesarkan kasir pintar. Mereka mulai menyewa rumah untuk kantor dan menggaji diri meski tak seberapa. Nah 1 juta per bulan itu kalau misalnya di Surabaya sebenarnya juga ngepas banget kan. Bukan ngepas sih, kurang kadang-kadang gitu kan. Tapi akhirnya saya mikir gimana caranya 1 juta ini ngepas. Akhirnya kita urunan Pak, jadi urunan 250.000 per bulan untuk masak. Jadi saya tuh masakin anak dari siang sama malam. Berbagai pameran mereka ikuti meski dengan dana minim. Mereka sempat diberi kesempatan mempresentasikan aplikasi ini di hadapan investor potensial, tak jarang berakhir dengan penolakan. Ya sebenarnya kalau misalnya waktu awal kita pitching, kita benar-benar down banget sih. Jadi downnya karena kita itu sengaja dijatuhkan gitu ya. Kamu apa bedanya dengan kompetitor lain? Kompetitor lain lebih bisa ini itu gitu. Dan ya udah kita backnya kita langsung ditutup kayak dah gitu kayak oh gitu ya. Sekejam itu ya ternyata untuk mendapatkan investasi. Perkenalkan Kak, saya Naila dari tim aplikasi kasir pintar. Apakah benar? Keteguhan mereka pun terjawab. Aplikasi yang nyaman dan mudah digunakan untuk segala usia dan usaha membuat kasir pintar semakin banyak digunakan. Hanya dalam kurun waktu 3 tahun, aplikasi ini diunduh lebih dari 1 juta pengguna. Kini, mereka berhasil mempekerjakan 50 orang. Satu persatu investor datang. Kalau dilihat dari sosok 4-4-nya itu mereka itu sih tegar, kuat. Dengan karyawan sendiri pun juga
nggak terlalu nggak terlalu egois gitu, terus mempedulikan satu sama lain, kekeluargaannya tuh kerasa banget gitu. Jadi ibaratnya nggak ada yang julid-julitan gitu di kantor gitu, jadi nyaman. Tak disangka aplikasi yang awalnya dipasarkan di toko sekitar kampus kini digunakan di berbagai negara lintas benua. Thailand, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, berbagai negara di Eropa dan Jazirah Arab, sampai Guatemala, sebuah negara di Amerika Selatan. Kini mereka menikmati cuan dari kasir pintar. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.